Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Gusti Ai Ketut Wijaya Stuti dengan NIM 19075112221. Rekan saya Maximiliano Mario Lujia Nurak dengan NIM 19075112660, di mana kami akan membawakan materi mengenai penawaran agregat dan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Adapun submateri yang akan kami bawakan terdiri dari 2 submateri. Yang pertama ada 3 model penawaran agregat, dan yang kedua ada inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Baik, materi yang pertama akan saya bawakan sendiri, di mana ada materi dari 3 model penawaran agregat. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa kurva penawaran agregat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama kurva penawaran agregat jangka panjang, dan yang kedua kurva penawaran agregat jangka pendek, di mana kurva penawaran agregat jangka panjang itu harga bersifat fleksibel dan kurva penawaran agregat adalah vertikal. Ketika kurva penawaran agregat vertikal, pergeseran dalam kurva permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga, tetapi output perekonomian tetap pada tingkat alamiah. Yang kedua, sebaliknya dalam jangka pendek, harga itu bersifat kaku dan kurva penawaran agregat tidak vertikal. Dalam hal ini, pergeseran permintaan agregat menyebabkan fluktuasi pada output. Perlu saya tekankan bahwa dalam materi ini kita hanya fokus pada kurva penawaran agregat jangka pendek, di mana dalam kurva penawaran agregat jangka pendek itu menunjukkan trade-off di antara 2 ukuran kinerja ekonomi, yaitu inflasi dan pengangguran. Trade-off atau pertukaran ini disebut kurva Phillips atau Phillips curve, yang menyatakan bahwa untuk menurunkan tingkat inflasi pada para pembuat kebijakan harus secara sementara memperbesar angka pengangguran, dan untuk mengurangi pengangguran mereka harus menerima inflasi yang lebih tinggi. Sebagaimana bahwa trade-off antara inflasi dan pengangguran ini hanya bersifat sementara. Selanjutnya, kita akan membahas 3 model penawaran agregat, di mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada model harga kaku, yang kedua model upah kaku, dan yang ketiga ada model informasi tak sempurna. Di mana model harga kaku. Model harga kaku atau sticky price model ini menekankan bahwa perusahaan tidak secara instan menyesuaikan harga yang mereka tetapkan sebagai respon terhadap perubahan permintaan. Kadang-kadang, harga ditetapkan oleh kontrak jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Bahkan tanpa kesepakatan formal, perusahaan bisa mempertahankan harga agar tidak merepotkan pelanggan, tetap mereka dengan sering berubahnya harga. Beberapa harga sulit berubah karena struktur pasar. Begitu perusahaan mencetak dan mendistribusikan katalog atau daftar harganya, mengubah harga akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Yang kedua, model upah kaku. Model upah kaku atau sticky wage model menunjukkan implikasi dari upah nominal kaku pada penawaran agregat. Dalam banyak industri, upah nominal ditetapkan oleh kontrak jangka panjang sehingga upah tidak disesuaikan dengan cepat ketika kondisi ekonomi berubah. Dan yang terakhir ada model informasi tak sempurna. Model informasi tak sempurna atau imperfect information model. Model ini mengasumsikan bahwa dalam pasar semua upah dan harga akan bebas menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Model informasi tak sempurna mengasumsikan bahwa setiap pemasok dalam perekonomian memproduksi barang tunggal dan mengkonsumsi banyak barang. Karena jumlah barang begitu besar, para pemasok tidak dapat mengamati seluruh harga baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
Mereka memantau dengan kuat harga barang yang mereka produksi, tetapi kurang memantau harga seluruh barang yang mereka konsumsi. Karena informasi itu tidak sempurna, mereka kadang-kadang bingung antara perubahan seluruh tingkat harga dengan perubahan harga relatif. Kebingungan ini mempengaruhi keputusan tentang berapa banyak yang akan mereka tawarkan, dan hal ini menimbulkan hubungan positif antara tingkat harga dan output dalam jangka pendek. Materi selanjutnya yaitu persamaan penawaran agregat jangka pendek. Setelah kita mengkaji dan mengetahui 3 model penawaran agregat, kita mengetahui bahwa masing-masing dari ketiga model itu membawa kita pada jalur teoritis yang berbeda. Setiap jalur berakhir pada tempat yang sama, yaitu pada persamaan penawaran agregat jangka pendek dalam bentuk yang dirumuskan pada rumus seperti yang dijelaskan di slide, yaitu Y sama dengan Y bar plus delta kurung buka P dikurangi P pangkat I kecil kurung tutup delta lebih besar daripada 0, di mana Y adalah output, Y bar adalah tingkat output alami, P adalah tingkat harga, dan P pangkat E kecil adalah tingkat harga yang diharapkan. Persamaan ini menyatakan bahwa output menyimpang dari tingkat alamiah, bila tingkat harga menyimpang dari tingkat harga yang diperkirakan. Parameter delta menunjukkan berapa banyak output merespon terhadap perubahan yang tidak diharapkan dalam tingkat. 1/delta adalah kemiringan dari kurva penawaran agregat. Selanjutnya, ada kurva model upah kaku yang terdiri dari kurva permintaan tenaga kerja, kurva fungsi produksi, dan kurva penawaran agregat. Dalam kurva tersebut dijelaskan di mana kurva permintaan tenaga kerja karena upah nominal W itu tidak berubah, kenaikan tingkat harga itu menurunkan upah real. Dengan menurunnya upah real yang lebih rendah itu meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diminta. Dengan kenaikan jumlah tenaga kerja maka menaikkan output dan juga meningkatkan pendapatan. Asumsi dari model upah kaku atau sticky wage model ini adalah bahwa kesempatan kerja ditentukan jumlahnya oleh jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan. Dengan kata lain, tawar-menawar antara pekerja dan perusahaan tidak menentukan tingkat kesempatan kerja untuk selanjutnya, kecuali para pekerja sepakat untuk memberikan tenaga kerja sebanyak yang ingin diperkerjakan oleh perusahaan pada tingkat upah yang telah ditentukan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek. Dalam kurva penawaran agregat jangka pendek, output menyimpang dari tingkat alamiah, Y bar jika tingkat harga P menyimpang dari tingkat harga yang diharapkan pada P pangkat E kecil, di mana dilihat pada sumbu garis yang miring ke atas itu menandakan bahwa kurva penawaran agregat jangka pendek, sedangkan sumbu garis yang vertikal itu merupakan penawaran agregat jangka panjang. Dalam persamaan rumus, Y sama dengan Y bar plus delta kurung buka P dikurangi P pangkat I kecil kurung tutup, dijelaskan asumsinya bahwa jika tingkat harga lebih tinggi dari tingkat harga yang diharapkan, output akan naik melebihi tingkat alamiah, dan jika tingkat harga lebih rendah dari tingkat harga yang diharapkan, output turun lebih rendah dari tingkat alamiah. Dalam gambar kurva penawaran agregat jangka pendek itu memperlihatkan persamaan bahwa kurva penawaran agregat jangka pendek dibentuk untuk ekspektasi P pangkat E kecil tertentu dan bahwa perubahan dalam P pangkat E kecil akan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek itu. Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Dua tujuan yang ingin dicapai para pembuat kebijakan ekonomi adalah inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Tetapi seringkali kedua tujuan ini bertentangan. Anggaplah misalnya bahwa pembuat kebijakan menggunakan kebijakan fiskal atau moneter untuk memperbesar permintaan agregat. Kebijakan ini akan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat dan jangka pendek
pendek ke titik output yang lebih tinggi dan tingkat harga yang lebih tinggi. Pergeseran permintaan agregat menyebabkan fluktuasi jangka pendek. Pada kurva berikut, perekonomian dimulai dalam equilibrium jangka panjang di titik A. Saat permintaan agregat meningkat, harga naik dari P1 ke P2, menyebabkan output naik dan equilibrium bergerak dari titik A ke B. Dalam jangka panjang, harga yang diharapkan naik ke P3E menyebabkan kurva penawaran bergeser ke titik C dan terbentuk equilibrium baru. Analisis ini menunjukkan sebuah prinsip penting yang memiliki ketiga model penawaran agregat tersebut. Netralitas moneter jangka panjang dan ketidaknetralan moneter jangka pendek saling kompatibel secara sempurna. Ketidaknetralan jangka pendek ditunjukkan di sini dengan pergerakan dari titik A ke titik B, dan netralitas moneter jangka panjang ditunjukkan dengan pergerakan dari titik A ke titik C. Kita akan merekonsili dampak jangka pendek dan jangka panjang dari uang dengan menyesuaikan ekspektasi tentang tingkat harga. Baik, selanjutnya, trade-off antara inflasi dan pengangguran ini yang disebut sebagai kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan refleksi dari kurva penawaran agregat jangka pendek ketika para pembuat kebijakan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek. Pengangguran dan inflasi bergerak dalam arah berlawanan. Kurva Phillips adalah cara yang berguna untuk menunjukkan penawaran agregat karena inflasi dan pengangguran merupakan ukuran kinerja perekonomian yang penting. Kurva Phillips berhipotesis bahwa ketika permintaan tenaga kerja tinggi dan ada beberapa pekerja yang menganggur, pengusaha dapat diharapkan untuk menawar upah dengan cepat. Namun, ketika permintaan tenaga kerja rendah dan pengangguran tinggi, pekerja enggan menerima upah lebih rendah dari tingkat yang berlaku. Implikasinya adalah tingkat upah turun sangat lambat. Modernisasi kurva Phillips dari kurva penawaran agregat. Kurva Phillips dalam bentuk lewat tingkat inflasi tergantung pada tiga kekuatan. Yang pertama, inflasi yang diharapkan. Yang kedua, deviasi pengangguran dari tingkat alamiah yang disebut pengangguran siklis. Yang ketiga, guncangan penawaran. Ingatlah bahwa ada tanda minus sebelum simbol pengangguran siklis dengan mengasumsikan variabel lainnya tidak berubah. Pengangguran yang tinggi cenderung mengurangi inflasi. Baik, selanjutnya ada trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek ada hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Pada gambar 22.1 menggambarkan persamaan kurva Phillips dan menunjukkan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ketika pengangguran pada tingkat alamiahnya, inflasi bergantung pada inflasi yang diperkirakan dan guncangan penawaran. Parameter beta menentukan kemiringan dari trade-off antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, untuk suatu tingkat inflasi yang diprediksikan, pembuat kebijakan dapat memanipulasi permintaan agregat untuk memilih kombinasi inflasi dan pengangguran pada kurva ini, yang disebut kurva Phillips jangka pendek.